Saudara dan saudari terkasih, selamat berjumpa kembali di episode Laksa for Jiwa. Di hadapan saya pada hari ini adalah suatu patung Yesus yang membawa dombanya, ya, dan dia juga membawa tongkat penggembalaannya. Karena pada minggu ini, ya, kita merayakan hari Minggu Penggembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Dan saudara dan saudari, di dalam bacaan pada minggu ini kita diingatkan bahwa Yesuslah seorang penggembala yang baik, yang sanggup mencari satu dombanya yang hilang sampai ke penghujung tempat yang berbahaya, tetapi dia sanggup, ya, mencari domba itu sehingga dia dijumpai. Ya, karena kadang-kadang domba ini adalah seekor haiwan yang cukup degil, ya, yang cukup kadang-kadang tidak mau mendengar kata, dan dia lari dari kumpulan domba itu. Dan Yesuslah gembala yang baik yang mencari domba yang sesat itu dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran. Saudara dan saudari, pada minggu gembala yang baik itu juga gereja seluruh dunia, ya, merayakan hari panggilan sedunia. Apakah itu hari panggilan sedunia? Ya, itu adalah suatu hari yang cukup di mana seluruh dunia berdoa untuk panggilan Tuhan. Apabila kita bercakap tentang panggilan, biasanya kita hanya mendengar panggilan untuk menjadi padri atau menjadi religious. Tetapi panggilan lebih daripada itu. Panggilan untuk menjadi seorang suami atau istri, ya, yaitu panggilan berkawin, mendirikan rumah tangga, ataupun panggilan untuk menjadi seorang, ya, kehidupan yang membujang untuk melayani Tuhan, ataupun terutama sekali kita juga ada panggilan untuk menjadi seorang padri atau religious. Saudara dan saudari, semua panggilan ini adalah sama, membantu kita untuk hidup dalam kehidupan kekudusan, dalam kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang penting adalah, nomor satu adalah ketaatan kita kepada panggilan. Sama ada berkawin, membujang, atau menjadi seorang religious atau padri. Ya, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada panggilan itu adalah penting dalam membantu kita untuk hidup, ya, di dalam kekudusan. Oleh itu, saudara dan saudari, pernahkah, ya, kalian berpikir apakah panggilan Tuhan untuk diri kamu sendiri? Sekiranya kamu sudah berkawin, ya, memang tidak boleh lagi, ya, melayani sebagai seorang yang membujang atau melayani sebagai seorang padri atau religious. Begitu juga seorang padri atau religious tidak boleh melayani seperti seorang yang sudah berkawin. Karena kita masing-masing dipanggil untuk melayani di dalam kehidupan kita. Saya masih teringat lagi apabila saya masih seorang budak kecil, ya, semasa berdoa hari Minggu di gereja St. Joseph, Kuching. Saya ingat, saya melihat seorang padri yang sedang merayakan misa, merentangkan tangannya dan dia menggunakan chasuble, ya, berwarna hijau, dan saya memberitahu kepada ibu saya, "Mami, saya mahu seperti itu." Pada masa itu saya hanya tertarik kepada jubahnya yang saya tengok, wow, ya, cukup mengagumkan. Saya tidak pernah melihatnya. Tetapi ibu saya berkata, "Jangan bising, kamu berdoa sahaja." Kemudian tiada lagi saya terfikir untuk menjadi seorang padri atau melayani dan sebagainya. Saya adalah seorang budak yang biasa.
ya mungkin nakal juga, ya. Tetapi pada suatu ketika selepas saya besar, saya pergi ke sekolah menengah, dan di situ saya pergi ke sekolah menengah St. Joseph. Dan pada masa itu umur saya 15 tahun, kami membuat persediaan untuk peperiksaan PMR. Itu pertama kalinya saya pergi ke chapel untuk LaSalle Brothers di St. Joseph, dan kami berdoa di hadapan sakramen kudus suci, memohon untuk Tuhan memberkati peperiksaan kami itu. Dan saya juga pada masa itu bodoh-bodoh juga, saya tidak tahu macam mana berdoa. Saya beritahu kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu berdoa, tetapi Engkau tahu isi hati yang ada di dalam diriku ini. Kau kabulkanlah doaku. Dan beberapa hari kami pergi berdoa, dan selepas itu apabila saya menerima keputusan peperiksaan saya cukup betul-betul terkejut, karena di situ saya mendapat keputusan yang cukup cemerlang. Masa itu saya terfikir, wow, saya ini adalah seorang yang istimewa karena Tuhan sanggup mendengar doa saya. Dan masa itu juga saya menjadi seorang yang kerap berdoa, dan hubungan saya dengan Tuhan pun semakin rapat. Saya merasakan Tuhan itu dekat dengan saya. Kemudian saudara dan saudari, dari situ saya mendengar suara Tuhan yang selalu mendampingi saya, membantu saya, terutama sekali hidup di dalam kehidupan kekudusan. Dan dari situ juga saya mendengar Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayannya, untuk mengikuti Yesus, menggembala yang baik. Dan saya telah ditabiskan sebagai seorang padri pada 22 September 2017. Dan sekarang saya melayani di dalam pelayanan kepadrian di St. Joseph Kuching. Saudara dan saudari, apa yang saya dapat rumuskan di sini adalah kita hanya dapat mendengar panggilan Tuhan apabila kita membuka hati kita dan mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Apabila kita rapat dengan Tuhan, kita dapat mendengar suaranya. Oleh itu, saudara dan saudari, sekiranya Tuhan memanggil kalian untuk melayaninya, janganlah takut dan jawablah ya. Kepada mereka yang masih di bangku sekolah, sekiranya kamu merasakan Tuhan itu memanggil kamu, jangan kamu terus berhenti sekolah dan masuk seminari atau konven, tetapi kamu belajarlah bersungguh-sungguh, timbalah ilmu dan bekerjalah. Selepas itu, selepas merasai kehidupan di luar, sebagai persiapan untuk kamu menjawab panggilan Tuhan, barulah kamu pergi dan menjawab panggilan Tuhan. Dan kepada sesiapa yang merasakan pada masa ini Tuhan memanggil kalian untuk melayaninya sebagai padri atau religious, berdoalah. Nomor 2, pergilah berjumpa dengan seorang padri ataupun seorang sister, dan di sana beritahulah, berkongsilah, bagaimanakah kamu merasakan Tuhan itu memanggil kamu. Dan ketiga, di sanalah kamu membuat keputusan. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru, tetapi dengan doa. Saudara dan saudari, kehidupan sebagai seorang padri atau religious itu, atau sebagai seorang berkawin, bukanlah kehidupan yang mudah.
Ya, Tuhan tidak menjanjikan kita kehidupan yang senang, yang tiada masalah, tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan bersama dengan kita di dalam suka, di dalam duka, di dalam senang, di dalam susah. Oleh itu saudara dan saudari, sekiranya Tuhan memanggil kalian untuk melayaninya, janganlah takut, sahutlah dengan iya. Amin.